Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Jocelyn dengan nomor pokok mahasiswa 2141003 dari kelas 1 BUMD Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan membahas mengenai mengulas sejarah dan keotentikan Tripitaka. Silakan simak penjelasannya, terima kasih. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Tripitaka, sejarah Tripitaka, acuan terhadap Tripitaka, validitas Tripitaka, dinamika dan tantangan Tripitaka, serta esensi dan urgensi Tripitaka. Pengertian Tripitaka. Tripitaka dalam bahasa Pali atau Tripitaka dalam bahasa Sanskerta merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi kumpulan ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dharma. Dharma sendiri secara luas diartikan sebagai ajaran atau kebenaran. Dalam konteks agama Buddha, Dharma juga bisa diartikan sebagai ajaran Buddha. Kata Tripitaka ataupun Tripitaka sendiri berarti 3 keranjang. Keranjang di sini diartikan sebagai wadah atau kumpulan. Ketiga kumpulan tersebut adalah kumpulan ajaran tentang winaya atau disiplin moral, sutta atau khotbah, dan abhidhamma ataupun doktrin. Sejarah Tripitaka. Sejarah penyusunan dan penulisan Tripitaka secara garis besar terdapat 2 versi Tripitaka yang masing-masing ditandai dengan penggunaan bahasa yang berbeda, yakni Tripitaka dalam bahasa Pali dan Tripitaka dalam bahasa Sanskerta. Tripitaka digunakan oleh aliran Theravada, sedangkan Tripitaka merupakan aliran versi Mahayana. Kontroversi utama berpusat pada beberapa sutta yang digunakan oleh aliran Mahayana. Kisah mengenai sejarah penyusunan hingga penulisan Tripitaka diantaranya dimulai dari diadakannya sidang sangha atau konsili pertama hingga konsili keempat. Sejarah penyusunan dan penulisan Tripitaka. Penyusunan dan penulisan Tripitaka sangat berhubungan erat dengan keempat konsili sangha tadi. Maka di penjelasan selanjutnya kita akan menjelaskan detail dari masing-masing konsili tersebut. Konsili pertama diprakarsai oleh Yang Arya Mahakasapatera dengan dilatar belakangi oleh ucapan Bhikkhu Subada yang menganggap dengan parinibbananya Sang Buddha, para bhikkhu bisa bebas dan tidak lagi perlu mengikuti aturan-aturan dari Sang Buddha. Untuk menjaga keutuhan ajaran, Yang Arya Mahakasapa merasa perlu diadakan sidang untuk menghimpun dan mengulang kembali semua ajaran Sang Buddha. Sidang diadakan 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha dan berlangsung selama 2 bulan di Goa Satapani, Rajagaha, dengan disponsori oleh Raja Ajata I. Sidang dihadiri oleh 500 arahat. Yang Arya Upali mengulang Winaya Pitaka dan Yang Arya Ananda mengulang Sutta Pitaka, mengadili Yang Arya Ananda atas beberapa kesalahan yang pernah dilakukan selama mendampingi Sang Buddha. Itulah hal-hal yang dimuat dalam konsili pertama. Konsili kedua, sidang dipimpin oleh Yang Arya Rewata dan dihadiri 700 arahat. Diadakan 100 tahun setelah konsili pertama dan berlangsung selama 4 bulan di Wesali dengan disponsori oleh Raja Kalasoka. Dilakukan pengulangan Winaya dan Sutta. Terjadi perbedaan penafsiran Winaya hingga terbagi menjadi 2 aliran, yakni Mahasangika dan Stawirawada yang nantinya merupakan cikal bakal aliran Mahayana dan Theravada sekarang. Konsili ketiga, sidang dipimpin oleh Bhikkhu Moggaliputta Tissa dan dihadiri oleh 1000 arahat. Diadakan lebih kurang 230 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 9 bulan di Wihara Asokarama di Pataliputta dengan disponsori oleh Raja Asoka. Tujuan sidang adalah untuk melindungi kemurnian ajaran. Diulang ajaran Abhidhamma sehingga lengkap Tripitaka. Konsili keempat dipimpin oleh Bhikkhu Rakita Mahathera dan dihadiri oleh 500 bhikkhu. Diadakan lebih kurang 450 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 1 tahun di Wihara Aloka, Sri Lanka pada masa Raja Watagamani Abhaya. Tripitaka untuk pertama kalinya disalin di daun pohon palem. Demikianlah ajaran Buddha yang selama ini diturunkan secara lisan akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan.
Pembahasan selanjutnya adalah mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka. Tipitaka atau Tripitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha. Di dalam kumpulan sutta yang begitu ekstensif ini, terdapat banyak sekali konsep, aturan, doktrin, dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Semua itu setelah melewati serangkaian tantangan sejarah, tercatat dan terpelihara kemurniannya hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus mengacu pada kitab suci Tripitaka karena kita adalah umat Buddha. Validitas atau keotentikan dan pentingnya memahami kerangka serta isi kitab suci Tripitaka. Tripitaka terdiri atas banyak sekali sutta yang jika ditotal mencapai 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Banyaknya jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang yang meragukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangannya, Tripitaka dilestarikan secara turun-temurun secara lisan. Hal ini bisa dipahami karena bagi kebanyakan orang, menghafal jumlah sutta yang sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh adanya biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait isi Tipitaka. Biku-biku tersebut dikenal dengan sebutan Tipitaka Dara. Pada Konsili Sangha ke-6 di Myanmar, Mingun Sayadaw Asin Wicita Sarabiwamsa berhasil melalui serangkaian uji pelafalan Tipitaka dan berhasil menjadi biku pertama yang mendapatkan predikat Tipitaka Dara. Sejak saat itu, sudah ada beberapa biku yang juga mendapat gelar Tipitaka Dara. Anda juga bisa coba membaca riwayat Mingun Sayadaw dan juga bagaimana keseluruhan proses pengujian Tipitaka Dara yang berlangsung selama 5 tahun. Para arahat di zaman Sang Buddha tentu tidak diragukan lagi juga memiliki kemampuan mengingat yang sangat luar biasa. Orang pada tingkat kesucian arahat merupakan orang yang memiliki latihan samadhi yang ekstensif, dan pikirannya sudah terbebas dari segala nafsu keinginan. Terlebih lagi di zaman Sang Buddha, para anggota Sangha mendedikasikan hidupnya dalam mengulang dan mendiskusikan ajaran langsung di bawah bimbingan Sang Buddha. Usaha pelafalan Tipitaka tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya semangat melestarikan ajaran Buddha. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tipitaka. Terdapat cerita menarik saat Konsili Sangha yang pertama, yakni yang Arya Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada yang Arya Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam winaya yang boleh dihapus. Akan tetapi karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, yang Arya Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya yang Arya Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam winaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tipitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus dikarenakan perbedaan interpretasi winaya. Hingga saat ini tidak ada satupun winaya yang diubah maupun dihapus karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian, Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan, seperti contohnya Sigalowada Sutta. Kita akan mengambil salah satu sutta yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha, yakni Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta merupakan sutta ke-31 dari Digha Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha.
Dikisahkan di dalam Sigalowadah Sutta, waktu itu Sang Buddha sedang berdiam di Rajagaha. Ketika sedang melakukan pindapata, Sang Buddha bertemu dengan seorang putra kepala keluarga bernama Sigala, yang saat itu sedang melakukan penghormatan ke berbagai arah. Lalu Sang Buddha menanyakan kepada Sigala, "Putra keluarga, mengapa Anda bangun begitu pagi dan meninggalkan Rajagaha dengan pakaian dan rambut yang masih basah, dan dengan bersikap anjali melakukan penghormatan ke berbagai arah timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas?" Sigala menjawab bahwa ketika ayahnya meninggal, dia berpesan kepadanya untuk melakukan penghormatan ke 6 arah. Dengan dasar menghormati dan menghargai nasihat ayahnya, Sigala melakukan penghormatan tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Sang Buddha kemudian memberitahukan kepada Sigala bahwa cara penghormatan 6 arah yang dilakukan kurang tepat. Kemudian setelah ditanya Sigala, Sang Buddha memberikan penjelasan yang panjang mengenai bagaimana seharusnya penghormatan ke 6 arah dilakukan. Terdapat banyak hal yang dijelaskan Sang Buddha di dalam sutta tersebut. Di antaranya adalah 4 kelakuan tidak bermoral, 4 motif perbuatan jahat, 6 saluran ataupun penyebab pemborosan kekayaan, 6 bahaya dari masing-masing saluran tersebut, 4 jenis teman yang berpura-pura bersahabat yang harus kita hindari, 4 alasan masing-masing dari keempat jenis teman tersebut perlu dihindari, 4 jenis teman yang perlu kita kenali sebagai sahabat yang tulus, 4 alasan masing-masing dari keempat jenis teman tersebut, dan 6 arah penghormatan. Coba kita teliti salah satu nasihat dari Sang Buddha di atas. Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 6 saluran pemborosan kekayaan. Yang pertama adalah ketagihan minuman yang memabukkan. Yang kedua adalah berkeliaran di jalan pada saat yang tidak pantas atau tidak mengenal waktu. Yang ketiga adalah gemar mengunjungi tempat hiburan. Yang keempat, gemar berjudi. Yang kelima adalah bergaul dengan teman yang jahat. Dan yang keenam adalah kebiasaan yang malas. Nasihat-nasihat yang Sang Buddha jelaskan sebelumnya masih relevan di zaman modern ini. Kemudian, di dalam bagian 6 arah penghormatan, Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana menyikapi sahabat atau orang di sekeliling kita, bersikap murah hati, bersikap dan bertutur santun, melakukan tindakan yang membantu, memperlakukan mereka selayaknya ia memperlakukan dirinya, dan tidak mengingkari janji. Demikianlah sebenarnya banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita petik langsung dari sutta-sutta yang ada di Tipitaka. Sekian penjelasan saya mengenai mengulas sejarah dan keotentikan Tipitaka. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.